Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semua teman-teman, sahabat-sahabat. Berikut satu cover lagu dari Bang Rhoma Irama yang berjudul Keramat. Check it out. Kabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridha ilahi karena ridhanya, murka ilahi karena murkanya. Bila kasih pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau menikah, bukan lautan tempat kau menugah, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mendoa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Kabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridha ilahi karena ridhanya, murka ilahi karena murkanya. Bila sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau menikah, bukan lautan tempat kau menugah, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mendoa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Demikian teman-teman semua, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Mari kita lihat apa
pesan dari lagu Bang Roma Irama yang berjudul Keramat ini. Ada beberapa pesan. Yang pertama, hormati ibumu. Dalam bahasa agama disebut birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, termasuk kepada ibu, atau berbuat ihsan. Mengapa ibu yang menjadi prioritas? Pertama, karena ini memang perintah Nabi Muhammad SAW. Satu saat ya, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, siapa aku harus berbakti pertama kali? Lalu Nabi SAW menjawab, ibumu. Lalu orang itu tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, ibumu. Lalu bertanya lagi dia, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 3 kali ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Jadi ibu itu sangat prioritas menurut Nabi Muhammad SAW. Nah, alasan kedua mengapa ibu? Karena ibulah yang melahirkan dan membesarkan kita. Nah, lirik lagu Bang Roma tadi ada yang melahirkan dan membesarkanmu. Nah, jadi ibu yang melahirkan. Sebelum melahirkan itu mengandung 9 bulan. Berat mengandung 9 bulan itu. Lalu melahirkan itu juga luar biasa. Antara hidup dan mati. Ya, tidak sedikit seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal dunia. Ya. Jadi luar biasa. Ya, kemudian setelah lahir diberikan ASI, disusui 2 tahun menyapih. Itu ada dalam Al-Quran itu. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Nah, jadi kami berwasiat atau berpesan agar ya manusia, wahai manusia, hendaklah berbuat baik kepada orang tuanya. Ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan, yang lemah bertambah lemah, kemudian menyapihmu selama 2 tahun. Jadi luar biasa ibu itu ya. Jadi menyusui selama 2 tahun kemudian baru menyapihnya. Jadi makanya kemudian kata Bang Roma, darah dagingmu dari air susunya. Jadi darah daging kita ini sebagian adalah dari air susu ibu kita. Kalau kasih bayi itu semuanya dari air susu ibu kita. Nah itu yang kedua alasan mengapa ibu. Yang ketiga, ya, ibu itu kan membesarkan kita, memberi makan yang baik, yang halal, ya, tentu bersama ayah kita ya. Lalu merawat kalau kita sakit, memberikan pendidikan. Jadi pengorbanan ibu itu luar biasa. Makanya kemudian kata Bang Roma, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batas, nggak terbatas kasih sayang ibu. Pesan yang kedua, doa ibu itu sangat mustajabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Jadi mintalah doa kepada ibu kita kalau kita ingin sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Jadi ada sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Pertama, doa orang tua kepada anaknya ya. Jadi ayah dan ibu, termasuk ibu di dalamnya. Lalu yang kedua orang berpuasa dan 2 orang yang safar. Nah, ada juga hadis lain mengatakan 3 orang yang tidak diragukan lagi ya dijawab mustajab doanya itu oleh Allah. Itu doa orang yang terzalimi, doa orang yang safar, doa orang tua kepada anaknya. Nah, jadi nggak ada halangan, rintangan doa orang tua itu menembus kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Jadi jangan minta doa atau berdoa
ke gunung, ke lautan, itu kan di liriknya Bang Roma itu, atau ke dukun atau ke kuburan itu. Doa itu yang minta sama Allah, langsung kepada Allah, lalu minta didoakan oleh ibu kita atau ayah kita. Jadi bukannya gunung tempat kau memuja dan seterusnya itu. Jadi justru tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Kalau kata seorang pebisnis muslim yang sukses, Ipo Santosa, katanya ada 2 sayap bidadari yang harus kita pelihara secara seimbang, yaitu satu sisi istri kita, yang kedua adalah ibunda kita. Berbuat baiklah kepada keduanya, terutama orang tua, yaitu ibu kita. Pesan yang ketiga, teman-teman, jangan menyakiti hati ibu kita. Ya. Awas ini, hati-hati. Kalau ibu sakit hati, rintihan ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, dan kutukannya doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Kutukan seorang ibu itu bisa jadi kenyataan. Sudah banyak kejadiannya ya. Bahkan di masa Rasulullah itu Rasulullah pernah bercerita ada seorang bernama Juraij ya. Juraij itu seorang yang alim, seorang yang abid ya, seorang yang abid yang selalu beribadah kepada Allah. Itu dipanggil ibunya, tidak mendengar, ragu-ragu antara waktu dia sholat itu mau meneruskan sholat sunnahnya atau menyahuti ibunya. Lalu ibunya lama-lama kesel ya, sudah berapa kali begitu. Akhirnya timbul ucapan. Nah, dan ucapan itu ya kemudian menjadi kenyataan. Ya, walaupun tidak sampai kemudian dia dikutuk, tapi doa ibu itu kemudian sangat menyulitkan dia, karena dia kemudian dituduh menghamili seorang PSK gitu ya, tapi kemudian tidak terbukti. Jadi itulah betapa ya doa orang tua, khususnya ibu itu ijabah ya, walaupun tidak kemudian sampai dia durhaka kepada orang tuanya dan kemudian menderita gitu ya, tapi cobaan seperti itu kemudian nyata terjadi, kata Rasulullah ya. Kemudian teman-teman semua ya, kata Rasulullah itu dalam sebuah sabdanya, Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing 7 orang itu yang dikutuk. Nah, salah satunya itu adalah yang dikutuk itu oleh Allah adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nah, termasuk ibu di situ berarti ya, ibu dan ayah. Lalu pesan yang keempat, kata Bang Roma, sayangi ibumu, patuhi ibumu, bahkan melebihi dari sayang kita kepada seorang kekasih dan patuh kita kepada seorang raja. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Nah, jadi ibu ini melebihi segala-galanya. Kalau kita sayangi ibu kita ya, bahkan mengatakan saja tidak boleh ya. Mengatakan saja tidak boleh. Jadi ada ayat Al-Quran tuh yang mengatakan, misalnya orang tua kita dalam pemeliharaan kita, ayah atau ibu kita, lalu kita harus berbuat baik kepada keduanya dan janganlah menghardik. Jangan menghardik. Jangankan menghardik, mengatakan saja ya. Saja itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi harus santun kita dalam perkataan kepada orang tua, terutama ibu kita ya. Nah, tentu juga ayah kita ya. Nah, kecuali ketaatan itu tidak boleh ya. Kalau orang tua mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan, apalagi berbuat syirik ya, kemusyrikan ya. Nah, jadi kata Bang Roma lagi, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Jadi ini
sejalan dengan sabda Rasulullah SAW ya, bahwa ridho Allah itu karena ridho kedua orang tua, murka Allah juga karena murkanya orang tua gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar mematuhi dan menyayangi kedua orang tua kita. Begitu saja teman-teman sekalian pesan dari lagu Bang Roma Irama yang berjudul Keramat ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.